Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Video kali ini kami akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Penyempurnaan Model Kinetik untuk Hydrodeoksigenasi Guaiacol dengan Katalis Platina. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Hartanti dengan NPM 20106312300001. Halo, nama saya Yunus Riki Andriansyah S dengan NPM 20106312300019. Yang pertama, ada judul. Judul digunakan dalam pencarian database. Judul harus akurat, informatif, dan representatif. Selain itu, judul harus bersifat deskriptif, menggunakan istilah yang spesifik, dan usahakan menghindari singkatan-singkatan. Pada halaman judul berisi nama penulis, yang salah satunya merupakan korespondensi. Berikut adalah nama-nama penulis, yang salah satunya adalah nama korespondensi, yaitu Yang Xiao. Disertai dengan alamat email dan jika perlu ditambahkan nomor telepon dan nomor fax. Pada artikel ini memiliki alamat afiliasi dari Sekolah Tinggi Teknik Kimia Davidson Universitas Purdue, Lafayette Barat. Pada judul ini bersifat indikatif. Yang kedua ada abstrak dan kata kunci. Abstrak adalah bagian yang sering diakses dan bagian yang fungsional yang sering dibaca. Abstrak harus mampu memberikan gambaran dan hasil penelitian. Abstrak mempunyai batasan katanya, tergantung dari kebijakan jurnal yang dituju. Biasanya, terdiri atas 150, 200, sampai 300 kata. Abstrak mengandung introduction, objective, method, result, dan conclusion. Abstrak ada dua jenis penyusunan. Yang pertama, abstrak dengan pola berstruktur yang menggunakan 5 subheading, yaitu background, objective, method, result, dan conclusion. Dan yang kedua ada pola yang tidak terstruktur, yang tidak sesuai urutan seperti 5 subheading sebelumnya. Pada abstrak, artikel ini menggunakan pola yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada keyword atau kata kunci. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang terdiri atas 3-5 kata yang diletakkan di bagian bawah abstrak. Kata kunci dituliskan sesuai dengan urutan abjad. Dapat kita lihat di sini. Kata kunci di sini sesuai abjad. Yang pertama ada diferensial reaktor, yang kedua guaiacol, ketiga hydrodeoxygenation (HDO), kinetik, dan PT katalis. Di sini menggunakan 5 kata kunci. Selanjutnya ada bagian introduction. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang harus mempunyai penekanan, dan bagian ini merupakan bagian yang penyiapannya memerlukan fokus yang berlebih. Karena harus mempunyai keterbaruan dan inovasi riset yang ditonjolkan. Alasan dilakukan penelitian tersebut karena tingkat konsumsi bahan bakar fosil meningkat secara signifikan dan terus meningkat di masa mendatang, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak mentah di bumi serta masalah lingkungan yang terkait. Teknologi fast pyrolysis digunakan untuk memperoleh bahan bakar nabati biofuel dari berbagai bahan lignoselulosa yang merupakan biomasa yang tak tersaingi dengan biomasa lainnya. Karena adanya nilai kalor yang rendah, tidak stabil, dan kinerja pembakaran yang rendah, maka digunakan katalisator platina. Peneliti menggunakan katalisator hydrodeoksigenasi sebagai pendekatan. Lalu selanjutnya ada bahan dan metode. Bagian metode harus dibuat singkat dan ringkas ketika metode yang diketahui secara umum dan terstandarisasi.
dan dibuat agak panjang dan rinci ketika metode yang digunakan adalah metode baru dan metode yang berbeda. Dan karenanya memerlukan elaborasi secara cermat. Harus diurutkan secara kronologis dan ditulis dalam bentuk kata kerja lampau atau past tense. Pada artikel ini hanya dituliskan metode untuk bagian subbab, bahan dan metode setelah pendahuluan. Akan tetapi memiliki beberapa subbab yang dibahas pada bagian ini, yakni terdiri dari eksperimental dan pengembangan model kinetik. Bahan yang digunakan dalam eksperimental terdiri dari asam kloroplatinat, heksahidrat, katalis platina, guaiacol, katekol, fenol, dan eksiklopentanone dengan tingkat kemurnian dari beberapa senyawa kimia tersebut sebesar lebih dari 98%. Metode dibuat secara berurut dan ringkas, serta diberikan penjelasan mengenai besaran zat kimia yang harus dipakai. Kalau bagian hasil dan diskusi digabungkan menjadi satu subbab. Namun, ada juga yang dipisahkan, sehingga terbagi menjadi hasil penelitian dan diskusi atau pembahasan. Hasil penelitian disajikan secara jelas dan sistematis yang dilengkapi dengan grafik dan gambar. Dalam artikel ini, subbab hasil dan diskusi digabung dengan pembahasan beberapa poin. Hasil penelitian mengatakan bahwa hidrogen berlebih, misalnya rasio molar hidrogen glycol 818 diperlukan untuk mencapai kinerja HDO yang tinggi, dan asumsi ordinal untuk hidrogen dalam laju reaksi ada masuk akal bila rasionya lebih besar dari 8. Secara umum, analisis kinetik menunjukkan bahwa jalur pembentukan fenol melalui katalis yang sama dan dalam kondisi operasi yang sama dapat bervariasi pada nilai konversi guaiacol yang berbeda. Kesimpulan merupakan pembahasan terakhir yang menjelaskan mengenai hasil penelitian secara ringkas. Jadi, pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa pada konversi guaiacol yang rendah di jalur yang langsung dengan proses pembentukan guaiacol menjadi fenol tanpa menghasilkan perantara berlaku untuk pembentukan fenol. Sedangkan pada jalur tidak langsung yang melibatkan proses pembentukan guaiacol menjadi fenol melalui katekol sebagai perantara disukai pada konversi guaiacol tinggi. Dalam artikel ini, penulis menyatakan ucapan terima kasih karena pekerjaan atau hasil penelitiannya ini didukung oleh dana R. James Slater dan dana hadiah William dan Cynthia Smith. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Penyusunan artikel ini mengutip dan mensitasi dari 46 publikasi karya orang lain sebagai sumber bacaan dan referensi. Metode yang digunakan dalam penulisan daftar pustaka dan sitasi yakni dengan metode Vancouver. Metode Vancouver adalah metode penulisan daftar pustaka dengan cara memberikan nomor pada sumber referensi. Nomor di sumber referensi berfungsi sebagai penanda sitasi. Format dalam penulisan daftar pustaka dengan metode Vancouver adalah terdiri dari nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama penerbit, informasi tentang volume atau edisi jurnal, link URL, dan tanggal akses jurnal. Sebelum dituliskan format daftar pustaka tersebut, maka sumber referensi tersebut diberi nomor. Tidak mesti sesuai dengan urutan abjad dan tahun terbitnya artikel jurnal tersebut.
artikel, bagian hasil dan diskusi digabungkan menjadi satu subbab. Namun, ada juga yang dipisahkan, sehingga terbagi menjadi hasil penelitian dan diskusi atau pembahasan. Hasil penelitian disajikan secara jelas dan sistematis yang dilengkapi dengan grafik dan gambar. Dalam artikel ini, subbab hasil dan diskusi digabung dengan pembahasan beberapa poin